Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih memberikan nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa di hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi puasa yang tentunya adik-adik atau anak-anak di sini semuanya saya doakan semoga puasanya lancar semua ya. Tidak ada yang tidak sampai tidak puasa ataupun istilahnya membatalkan puasa, dalam bahasa Jawanya adalah rokel. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah yang telah memberikan anugerah di bulan suci ini yang kehadirannya selalu disambut dengan sukacita, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka dan setan-setan terbelenggu, dan alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan dengan khusyuk, tidak ada suatu halangan karena setan-setan sudah dibelenggu. Toh kalau ada yang belum istilahnya belum atau tidak melakukan puasa ya, ini harus dipertanyakan ini ya. Oke, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jalan yang istilahnya gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan kita memeluk agama Islam. Oke anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang puasa. Ingat bahwa puasa di bulan Ramadan ini ada hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berpuasa haruslah berniat ya, selalu mengucapkan niat sebelum kita melakukan puasa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan memahami dulu dasar hukum dari puasa ya. Jadi dasar hukum puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang lafalnya seperti ini. Kalian simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya adalah syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat puasa yang pertama adalah beragama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mumayyiz atau tamyiz, yang artinya adalah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya adalah yang ketiga, suci dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa yaitu sama, ada 4. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal sehat atau tidak gila. Dan yang keempat adalah kita harus memiliki tubuh yang sehat atau bisa dikatakan sebagai sudah mampu untuk melakukan puasa. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun yang pertama dalam berpuasa yang pertama adalah niat. Kita berniat pada malam hari di setiap malam ketika selesai sholat tarawih. Biasanya ketika sholat tarawih kita berniat puasa di pagi hari itu dipimpin oleh imam ya, ataupun bisa juga ada yang
menggunakan niat puasa dalam 1 bulan penuh. Ada juga yang dibarengi, ya, setiap malam itu selalu niat setiap malam, agar kalau ketika kita lupa pada waktu niat malam hari, masih ada niat cadangan atau niat yang 1 bulan penuh itu tadi, ya. Rukun yang kedua ketika kita berpuasa itu adalah, ya, harus menahan diri. Niat menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari atau ketika pada waktu azan maghrib. Oke, anak-anak mungkin menginginkan banyak pahala di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Maka dari itu banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah menyegerakan berbuka puasa, ya. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Ketiga, berdoa pada waktu buka. Kemudian keempat, makan sahur. Kelima, mengakhirkan sahur selagi belum habis waktunya. Kemudian keenam, memberi makanan untuk orang lain yang berbuka. Dan yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Dan kedelapan, memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan kesembilan adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa sih puasa itu menurut kalian? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya mau mendengarkan dari kalian masing-masing untuk melafalkan ataupun membaca niat dari puasa Ramadan pada waktu setiap malam. Ya, nanti saya akan memberikan 5 pertanyaan di dalam akhir video ini. Jangan lupa kalian tulis, ya. Kemudian setelah kalian tulis, kalian jawab di buku. Setelah dijawab, jangan lupa dilaporkan di WA pribadi saya, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sampai tiba dengan hari kemenangan, yaitu adalah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Oke, sebelum jawab pertanyaan, jangan lupa di subscribe dulu channel ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru tentunya untuk Anda semuanya.